akan ada inflasi. Inflasi ini teman-teman akan bikin harga barang yang dijual emiten akan naik. Revenue-nya akan naik. Kalau revenue-nya naik, otomatis price earning ratio-nya akan makin besar. Itu akan bikin harga sahamnya makin tinggi. Kedua, kita tuh populasinya, jumlah penduduk kita makin lama makin banyak. Kalau kita lihat dengan jumlah populasi kita, ya tentu kita bersyukur, itulah yang bikin laba emiten kita, daya beli kelas menengahnya makin besar, terus konsumsi makin meningkat. Ini kan akan membuat laba emiten-emiten kita makin lama makin besar. Itu yang bikin indeks akan semakin bertumbuh. Setiap kali koreksi, menurut Peter Lynch, salah satu dari hedge fund terbaik di dunia tahun 1990, akan hilang juga. Jadi setiap koreksi itu akan terhapus dengan kenaikannya pada akhirnya. Makanya teman-teman, kondisi kayak begini, teman harus manfaatin dengan masuk ke dalam market kita. Apalagi sekarang pemerintah dan Bank Indonesia semuanya bekerja sama untuk memperkuat stimulus. Bank Indonesia juga terus ingin menstabilkan rupiah, terus juga stimulus-stimulus dengan DP 0% di properti, di otomotif. Dari Bu Sri Mulyani juga terus gelontorkan stimulus. Ini kan semuanya sangat baik gitu untuk mendorong market ke depan makin bagus. Jadi dengan koreksi ini, apalagi kita lihat koreksinya masih sehat di atas support, ya teman-teman bisa manfaatin. Toh memang ke depan ISG akan tetap naik kok. Kalau tujuannya jangka panjang. Kalau teman-teman lihat dalam jangka pendek, ya tentu ISG masih di atas 6230, teman-teman akan ngerasa lebih aman. Karena memang supportnya di 6230. Begitu Pak. Baik, level-level sekarang ini berarti level-level krusial dan juga menarik sebenarnya ya untuk diperhatikan bagi Sobat Cuan. Nah, Mas Henry, kita beralih lagi ke pertanyaan yang sudah dilemparkan oleh Sobat Cuan melalui akun sosial media Instagram CNBC Indonesia. Pertanyaan yang pertama ini dari @dwinintawdyst ya. Bagaimana cara mengelola fasilitas margin yang sehat? Nah, tadi kita sudah sempat bahas sedikit ya terkait dengan penggunaan margin. Dan yang kedua dari @primastutidewi, berapa kali average down yang relevan untuk dilakukan? Menarik ini dua pertanyaannya, Mas Henry. Ya, dari yang pertama dulu, cara mengelola fasilitas margin yang sehat seperti apa? Baik, teman-teman, margin ini ya memang kan ya resikonya adalah yang tadi saya sempat bahas ya, ini punya jangka waktu. Dan margin ini harus teman-teman bayar biasanya sih 1 minggu. Dan itu pun ada bunganya. Bunganya ya tiap sekuritas bisa beda-beda. Nah, jadi teman-teman harus manfaatin dengan sangat bijak margin ini kapan misalnya, atau trading limit ya biasa dikasih dari sekuritas, kapan pakainya. Cara pakainya kalau mau yang benar-benar misalnya agak bijak, teman-teman misalnya sekarang lagi pegang saham nih, duit lagi nggak gitu ada. Teman-teman lihat saham teman-teman udah naik, hampir kena resisten. Tiba-tiba teman-teman lihat saham C nih, saham C lagi mendekati support. Nah, teman-teman kan, wah kalau ini belum sempat dijual, sayang bisa dekat lagi resisten. Ini yang support udah kena nih. Beli pakai trading limit. Nanti siapa tahu pas yang saham A kena resisten kita jual, masuk uangnya ya udah kita aman gitu loh. Nah, jadi uangnya itu kita buat jaga-jaga aja supaya kalau di tengah kondisi kita lagi pegang saham, kita ngelihat ada saham yang menarik, kita masuk. Nah, itu yang pertama gitu. Yang kedua, teman-teman kalau misalnya contoh lagi ada dividen, misalnya perusahaan RUPS kasih tahu dividennya cukup besar yield-nya. Misalnya yield-nya 10% atau 9% dari harga sahamnya. Nah, misalnya 2-3 minggu lagi kumdetnya. Biasanya menjelang kumdet, selama 3 minggu itu, harga saham itu cenderung bakal naik karena ngelihat dividennya gede, menarik. Nah, teman-teman bisa tuh, karena biasanya ada story kayak gitu lumayan kuat, coba pakai margin, misalnya, atau trading limit. Nanti misalnya kalau udah naik 2-3 hari, langsung dijual sahamnya. Nah, udah tinggal kumnya gak usah diambil, gak usah nunggu kumdetnya. Karena biasa habis kumdet kan, habis dividen, sahamnya pada turun dulu tuh karena orang pada rebutan pas mau ambil dividennya aja. Makanya kalau sebelum dividen bisa tuh kalau mau pakai trading limit. Nah, tapi tetap ya sebaiknya kalau memang tidak penting jangan pakai trading limit. Itu adalah cara paling bijak supaya emosi kamu tuh nggak gampang takut. Kalau tiba-tiba prediksi kita salah, turun bisa aja. Nah, kalau turun ya bisa kita panik sekali kalau pakai trading limit karena dia rugi. Begitu Mas Daniel. Berarti memang butuh perhitungan yang mantap ya ini supaya bisa pas begitu momentumnya kapan menggunakan margin dan juga trading limit. Nah, di pertanyaan yang kedua ini lebih menarik lagi, berapa kali nih average down yang relevan untuk dilakukan, Mas Henry? Oke, teman-teman, average down itu hanya boleh dilakukan kalau teman-teman betul-betul tahu perusahaan apa yang lagi teman-teman beli.
Seluruh investor hebat di dunia pasti tahu perusahaan apa yang dia beli. Bukan karena berita, bukan karena orang lagi Mhm. optimis ke saham itu, enggak. Tapi dia udah lihat track record saham itu, walaupun secara fundamental misalnya, kelihatannya kok boring ya sahamnya naiknya cuma 5% sebulan, 10% dalam 3 bulan. Mendingan masuk saham ini nih. Saham A udah 100% dalam 3 bulan, saham B udah 70% 3 bulan. Walaupun kelihatannya boring, teman-teman. Tapi kalau fundamentalnya bagus ketika dia turun, teman-teman boleh efek down. Karena teman-teman tahu dia secara value dalam jangka panjang, dia create value. Baik. Dia akan terus meningkatkan nilai perusahaannya. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang teman-teman nggak tahu bisnisnya, cuma dengar namanya pun teman-teman nggak kenal, jangan coba-coba melakukan average down. Karena kita Mhm. nggak tahu apakah saham ini bakal balik kinerjanya, apakah sebagus yang teman-teman pikir, apa jangan-jangan dia cuma overhype sementara. Itu sudah banyak terjadi di market. Jadi Baik. teman-teman perlulah pelajari di dalam. Begitu, Mas Daniel. Baik, Mas Henry, satu pertanyaan terakhir singkat saja, ini terkait dengan tips bagi para sobat cuan dan juga para investor begitu ya, khususnya yang masih baru nih atau yang newbie supaya tidak menjadi depresi gara-gara investasi saham. Baik, teman-teman, hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah Mhm. belajar sebanyak mungkin. Ya, karena seluruh investasi yang kita beli, itu resikonya kita yang tanggung, untungnya juga kita yang dapat. Jangan pernah pilih Mas Henry, perusahaan yang benar. ya, Iya, Pak, silakan. berkaitan dengan hal tersebut ini menarik juga terkait dengan saham-saham sektor-sektor mana saja ini yang biasa menjadi FOMO bagi para investor gitu atau fear of missing out. Oke, kalau yang sekarang ya tentu ya kalau kita lihat kan berita-beritanya itu adalah yang berbau tentang ya nikel udah lewat ya, tapi Mhm. memang ini ke depan bisa hype lagi gitu karena kan memang Honda misalnya sekarang pengen masuk ke Indonesia dari India direlokasi. Hyundai juga udah bikin pabrik di Bekasi, terus juga beberapa ya kayak Toyota udah mulai pengen nambah investasi di Indonesia. Tentu riset ke depannya ya orang berpikir akan tetap pakai nikel gitu teman-teman. Jadi kalau kita lihat Baik. memang nikel ini kan bicara tentang energi masa depan karena bicara tentang baterai listrik. Nah, jadi teman-teman, tentu ini bisa aja satu saat akan jadi hype lagi kalau nikel. Tapi ya Mhm. kita perlu hati-hati teman-teman ya. Yang perlu hati-hati adalah sebenarnya kalau kita pelajarin mobil di Indonesia itu masih kebanyakan itu yang dijual itu yang di bawah 300 juta. Sedangkan kita tahu lah mobil listrik ini kan ke depannya ini masih mahal lah harganya di Indonesia ya, yang paling murah aja 600 juta. Jadi masih marketnya masih niche. Jadi teman-teman juga jangan karena berita oh lagi riset mobil listrik semuanya overhype, ya jangan begitu. Ya Mhm. tentu bank digital juga memang ada terbukti saham bank atau naiknya luar biasa, ya tentu bank-bank lain apalagi misalnya OJK bilang nanti beberapa tahun lagi modalnya harus sekian bertambah, tentu kan mereka butuh gitu ya, ada yang gede untuk ngambil mereka gitu ya di take over. Nah Baik. tentu orang dari sekarang yang coba masuk masuk karena ngerasa ya ke depan bakal banyak dibeli. Nah teman-teman kayak begitu ya teman-teman tetap perlu hati-hati. Kalaupun teman-teman mau masuk ngelihat dia lagi rame, jangan terlalu banyak ya teman-teman masuk karena berita-berita gitu belum tentu benar, bisa aja salah. Dulu Bank Capital pernah dibilang Baik. pengen dibeli. Kalau mau yang aman 50% ya carilah yang udah terbukti secara time horizon dalam jangka panjang di Bursa Efek Indonesia. Mereka punya return on equity ngelebihin dari cost of capital mereka. Itu yang teman-teman perlu pegang yang paling banyak sebenarnya. Kalau saham yang agak spekulasi ya dikit-dikit aja lah, jangan terlalu banyak. Gitu Mas Daniel. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis.